guys, selamat siang. Hari ini Selasa 11 Juli 2023. Hari ini kita berkunjung ke Desa Kertajaya, Kecamatan Sungai Geruk. Hari ini kita akan mengunjungi manuskrip. Bagaimana manuskrip ini yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, di sini kita akan mengunjungi di rumah di Desa Kertajaya. Dan hari ini kita bersama tim penataan cagar budaya dan tim ahli cagar budaya beserta narasumbernya. Nah, mari kita sama-sama lihat. Ayo kita. Kita akan menerbangkan drone. Halo guys, kita menuju rumahnya guys. Menuju rumah pemilik aksara, tulisan aksara guys. Nah, kita bersama Bapak Kadis. Sudah tiba guys di rumahnya guys. Ini guys. Yang lempeng perak, lempengan aku empat kamu gak? Oh, tulisan dona. Baca. Ya, Tulisan dona. Ada mamyong. Bukan neter ya? Neter dah. Kalau kayak kencang-kencang kan? Kencang-kencang. Sudah 200 tahun lebih, sekitar 200 tahun lebih. Halo guys, kita sedang melihat manuskrip Piagam Perak. Oh ya, nah, gintai beno. Mata bela hancurnya. Barang aja kita. Barang duwe. Apa namanya Desa Kertajaya, Kecamatan Sungai Geruk. Nah, di hari ini kami menemukan aksara ulu dan tanggapan Bapak lah terkait dengan nikah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Banyuasin sedang berada di Desa Kertajaya, Sungai Geruk, Kabupaten Musi Banyuasin, menemukan beberapa benda pusaka yang para pemilik disebut sebagai benda pusaka, antara lain yang menarik yang bertulisan, ada yang menggunakan aksara Jawa, menggunakan aksara Ulu, dan ada yang menggunakan aksara Melayu, aksara Arab Melayu atau aksara Jawi. Terus kertas ini biasanya berusia sekitar 200 tahun karena dia sudah mengalami kerusakan. Kemudian yang satu ini berupa lempangan mungkin dari perak ya barangkali. Ini apa? Menurut pemiliknya ini piagam. Ada kemungkinan ini peninggalan dari Kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang, karena aksaranya menggunakan aksara Jawa. Mungkin kalau kita merujuk tulisan Pak Maji Suadi yang ditulisnya sekitar tahun 50-an, itu aksaranya mirip ini kayak aksara Jawa Tengahan kalau menurut beliau, aksara Jawa Tengahan. Biasanya piagam ini dibuat Palembang untuk daerah-daerah yang potensial memiliki hasil bumi. Isinya biasanya peraturan atau dan kewajiban. Misalnya kewajiban daerah untuk menjual hasil-hasil pertanian atau hasil-hasil ikan kepada kesultanan untuk dijual kembali ke pedagang terutama dari Eropa. Kemudian biasanya diberikan ke daerah-daerah yang potensial. Aturan lainnya misalnya aturan tentang sabung ayam, aturan tentang judi, biasanya begitu, judi atau hutang piutang, terutama aturan tentang hutang piutang. Kalau yang manuskrip ini beraksara Ulu dan beraksara Jawi ini belum bisa dibaca lengkap karena kondisinya sudah kalau menurut ukuran sudah sangat
rusak ukurannya, sehingga perlu waktu untuk memahaminya. Tetapi ini kalau dilihat dari bahasanya ada beberapa kata yang mencerminkan bahasa Jawa, ada kemungkinan pengaruh bahasa Jawa. Oh ya, biasanya piagam-piagam sultan itu ada yang pada awal-awalnya menggunakan bahasa Jawa. Karena pengaruh Kesultanan Palembang dulu kan bersumber dari Jawa ya. Kemudian terkait yang aksara ulu itu lah, selama ini keliling-keliling itu salah satu yang ada yang modelnya sama saya itu di mana? Oh, memang cuma ada Ini di situ. sama variannya maksudnya ya. Mungkin bisa varian yang musi lah, ini termasuk varian musi. Sebetulnya dari segi aksaranya mudah dibaca, tapi persoalannya kan bahasa kita ini kan, karena bahasa masyarakat kita zaman dulu, sehingga kalau kita pun bisa membacanya belum tentu kita bisa mengartikannya. Kalau aksaranya ini aksara ulu, mungkin varian musi lah ya, jadi yang berkembang di sepanjang perairan Sungai Musi. Mudah dipahami karena mirip dengan, mudah dibaca, mirip juga dengan aksara yang varian Sungai Lematang ya, dari Basemas itu. Apalagi saya rasa itu. Jadi kita Gitu ya, karena bagiannya yang sudah itunya rusak. Nah, kemudian ada kata-kata lamun tadi banyak sekali. Lamun. Ini ada kata-kata mati, misalnya mati di. Tapi ada kata-kata bilangan juga, dua laksa misalnya. Saya tidak tahu dua laksa itu 20.000 ya. Ada kata-kata dua laksa misalnya. Kurang panjang itu. Dua laksa. Seurang-urangnya. Ada rusak lagi bagiannya. Jadi sudah agak susah dibaca gitu. Maksud saya bisa dibaca tetapi susah dipahami maknanya, karena ada bagian yang rusak jadi kalimatnya tidak nyambung. perkiraan usia, Hah? perkiraan usianya. Ya sekitar itu tadi, mungkin sekitar 200 tahun itu, karena melihat kondisinya 200 tahun lebih lah melihat kondisinya. Mungkin bisa ditanyakan ke pemiliknya ini dari siapa dulu? Bukan dari Ujang nanti. Uyang. Uyang itu dari bapak, terus kakek. Tahu Ujang kakek, Ujang nenek, pak. Oh, jadi kalau kali 20, 30 kali 5, 3 kali 5, 15, sekitar 150 tahun. Mungkin sekitar itu. Masyarakat bisa membacanya, masyarakat bisa mengerti isinya, itu harus diajarkan jadi muatan lokal paling tidak, atau diajarkan di sekolah-sekolah. Perlu itu. Jadi sebaiknya pemerintah daerah kalau menurut saya menjadikan aksara ulu ini menjadi aksaranya pemerintah kabupaten, aksara ulu pemerintah daerah, dijadikan ada perdanya atau ada pergubnya, kemudian dijadikan muatan lokal sehingga bisa dipelajari dari anak SD. Jadi kalau ketemu naskah seperti ini lagi, anak SD bisa membacanya gitu, anak SMP bisa membacanya. Jadi dimulai dari sekarang lah sebelum terlambat kan. Itu kan kelihatan fisiknya dulu. Kalau di dalam ilmu manuskrip itu namanya kodikologi. Jadi urusan penaskahan itu yang pertama dilihat dulu. Bisa kondisinya rusak, kemudian dilihat bahannya apa, dari apa, jenis apa, kemudian diukur ukurannya. Kadang-kadang kita menemukan naskah kulitnya sudah tidak ada, atau ada naskah seperti ini sudah rusak dengan tingkat kerusakan yang tinggi. Kemudian juga ketika kita baca, kita mengerti hurufnya, belum tentu mengerti bahasanya. Jadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan naskah ini sangat sulit sekali. Banyak yang harus dipelajari. Kemudian ada juga pemilik naskah yang tidak bersedia untuk dikasihkan naskahnya karena dianggap pusaka keluarga. Padahal naskah itu penting untuk anak-anak zaman sekarang. Ini kan dibuat oleh nenek moyang kita yang
nilai-nilainya atau isi-isinya itu harus kita lestarikan untuk anak zaman sekarang, supaya mengerti, supaya anak-anak generasi kita berikutnya itu tidak tercerabut dari akar, tidak rootless gitu ya, tercerabut dari akar, dan mengerti, oh gini loh pikiran nenek-nenek moyang kita dulu memelihara alam misalnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya solidaritas, kan itu isinya ada di dalam naskah-naskah kuno. Jadi dinas ini punya wilayah ini sendiri, dinas ini punya wilayah sendiri. Cobalah diadakan koordinasi gitu, kerjasama berdasarkan undang-undang untuk pengkajian, untuk penelitian, untuk menjadikannya warisan budaya. Itu kan tugas bidang kebudayaan, ada undang-undangnya, undang-undang kebudayaan, undang-undang nomor 5 tahun 2017. Nah, tetapi untuk pemeliharaan fisik naskah seperti ini, itu Undang-Undang 42 tahun 2007, Undang-Undang tentang perpustakaan. Sehingga harus ada koordinasi antara Jawa ya. Agak Kita dari hulu ya. hulu ya. Tuh, Hulu. Kalau kamu tahu dia gama polo. Sate namanya punya kita. Enggak ada ya. Lagi ini ya. Kan ini. Oh, Semir Pak. Pak. Nama yang Halo guys. Oke guys, hari ini kita sudah selesai menjalankan pendataan, penelitian, pengkajian dan riset. Hari ini kita sudah melakukan tentang kajiannya untuk aksara Ulu dan juga piagam perak yang berada di Desa Kertajaya, Kecamatan Sungai Guru, Kabupaten Musi Banyu. Dan kita langsung mulai. Terima kasih.